の線から出たらまあでも予想通り。おっこれちゃんと頑張れ。So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya, dan selamat menonton. Terlihat sepasang kekasih tengah berdebat seru. Singkat cerita, mereka akhirnya mengakhiri hubungan mereka. Setelah kejadian itu, gadis SMA yang putus cinta itu bernama Ayase Momo. Momo bercerita kepada kedua temannya nih soal dirinya yang galau karena putus cinta. Sekalipun curhat, Momo justru mendapat nasihat dari teman-temannya nih soal mantannya. Namun Momo menyukainya karena mantannya mirip dengan idol kesukaannya, yaitu Takakura Ken. Karena merasa bosan dan galau, dia akhirnya pergi nih dari kelas dan tidak sengaja melihat seorang adik kelasnya tengah dibully karena keculunannya. Melihat hal itu, Momo berusaha membantu adik kelasnya tersebut. Setelah itu Momo pergi, namun adik kelasnya mengejar Momo dan mulai berbicara padanya nih tentang majalah alien milik adik kelasnya. Yang ternyata pria yang menjadi adik kelasnya ini bernama Takakura Ken. Tapi Momo lebih suka memanggilnya Okarun. Singkat cerita, mereka saling beradu argumen nih tentang alien dan hantu. Sebab Momo tidak percaya adanya alien, sedangkan Okarun tidak percaya adanya hantu. Yang mana mereka saling bertaruh, di mana Momo diminta Okarun untuk mengunjungi tempat sakral di mana alien muncul. Sedangkan Okarun diminta Momo untuk mengunjungi sebuah terowongan angker. Lalu mereka setuju nih untuk melakukannya pada malam hari. Malamnya mereka tengah berada di tempat yang sudah ditentukan nih oleh mereka. Sekalipun mereka berada di tempat yang berbeda, Momo dan juga Okarun saling menelpon untuk terus berkomunikasi. Sambil menelusuri, Momo sempat bercerita nih tentang neneknya yang merupakan medium roh, dan neneknya adalah satu-satunya keluarga yang ia punya. Namun Momo sempat meremehkan setiap nasihat neneknya untuk terus merapal mantra supaya aman dari serangan makhluk gaib. Sebab saat Momo kecil, dia sempat ditertawakan oleh teman-temannya dan buruknya mereka meremehkan neneknya. Itulah alasan mengapa Momo tidak mau melakukan mantra lagi, sebab dia tidak ingin orang lain mengejek neneknya. Sekaligus alasan Momo percaya adanya hantu. Setelah itu Momo bertanya nih alasan Okarun percaya adanya alien. Sialnya pria itu tidak mau menjawab. Beberapa saat kemudian sesuatu yang janggal terjadi nih pada Okarun. Pria itu bertemu dengan hantu penunggu terowongan yang bernama Nenek Turbo. Nasnya lagi nih, Okarun dikutuk oleh si Nenek Turbo dan langsung hilang sinyal. Sementara itu Momo juga mengalami hal janggal. Dia diculik oleh ketiga alien untuk dijadikan eksperimen oleh mereka. Singkat cerita, Momo dibawa oleh para alien Serpo untuk dijadikan sebagai eksperimen memperbanyak keturunan untuk alien Serpo. Momo dipaksa oleh mereka, bahkan dia hampir saja diperkaos nih oleh ketiga alien tersebut. Beruntungnya Okarun datang melalui ponsel milik Momo. Namun kondisi Okarun benar-benar sudah dirasuki nih oleh Nenek Turbo. Sekalipun begitu, Okarun sempat membuat para alien kewalahan, tapi dia juga sudah mencapai batasnya. Di saat seperti itu, Okarun sempat mengutarakan alasannya mengapa dia ingin ketemu alien. Sayangnya alien itu justru menolak berteman dengannya. Alhasil Momo harus berjuang sekuat tenaga nih untuk melawan para alien ini. Yang beruntungnya kekuatan tersembunyi milik Momo yang diajarkan oleh neneknya berhasil dibangkitkan. Akhirnya Momo berhasil mengalahkan para alien dengan kekuatan espernya dan menyelamatkan diri bersama Okarun yang berhasil dinetrakan olehnya. Arigatou, Oba-chan. Setelah semuanya aman, mereka kembali mengobrol tentang masalah kutukan Nenek Turbo yang ada pada Okarun. Mereka sepakat nih untuk menyelesaikan bersama-sama.
すいません。 Saat ini hanya Momo saja yang bisa menetralkan kutukan yang ada di dalam tubuhnya Okarun. Setelah itu mereka pulang ke rumahnya Momo. Sesampainya di sana, Okarun sempat terbakar nih akibat jimat yang ada di tiang pintu gerbang Tori. Namun pada akhirnya Okarun dapat masuk dengan aman sebab jimatnya dilepas oleh Momo. Ternyata neneknya Momo sedang tidak ada di rumah nih. Selain itu Momo mempersilahkan Okarun masuk dan menunggunya untuk mengganti pakaian. Kemudian Momo sempat membicarakan secara detail nih soal kutukan nenek turbo pada Okarun, di mana nenek itu mengambil 2 biji kembarnya Okarun. Singkat cerita, mereka sempat berdebat dan saling menyalahkan. Namun semua itu dapat selesai dengan baik. Suasana canggung berubah jadi candaan seperti biasanya nih, hingga tiba-tiba saja sesuatu yang janggal terjadi di rumah Momo. Ternyata ada hantu yang datang dan masuk ke pekarangan rumah Momo akibat jimatnya tidak terpasang lagi. Momo berusaha membawa Okarun keluar dari wilayah rumah mereka sehingga dia bisa menempel jimat itu lagi dan mengusir hantu tersebut. Yang naasnya usaha mereka benar-benar gagal sebab mereka sudah masuk ke dalam ilusi milik hantu yang ternyata adalah alien Pesumo sebesar 3 meter. Serangan alien tersebut benar-benar membuat mereka kewalahan dan Momo berusaha untuk mencari cara untuk mengalahkan alien tersebut. Yang beruntungnya Okarun memiliki ide dengan memanfaatkan kekuatan kutukannya dan juga dari bantuan Esper milik Momo. Alhasil Okarun bisa menggunakan kekuatan kutukannya untuk sementara waktu nih dan melawan alien tersebut. Namun sayangnya tubuh Okarun tidak dapat menahan kutukan besar milik nenek turbo, yang akhirnya Momo harus memutar otaknya nih untuk mengalahkan alien ini. Momo masih punya akal untuk mungkin mengalahkan alien Pesumo. Dia meminta Okarun untuk membuat kedua tangan alien itu menyentuh tanah. Sekalipun berhasil, alien itu masih bisa bangkit dan justru membuat Momo dalam bahaya. Di situ Okarun juga tidak bisa membantunya. Di keadaan terdesak, justru Momo berhasil mengelabui alien itu dan mengalahkannya tanpa menyakiti Okarun dengan jimat miliknya. Akhirnya mereka berhasil nih, namun kejadian ini membuat Momo pingsan sehingga kutukan Okarun mulai melahap dirinya. Di sisi lain, seorang nenek bernama Ayase Seiko atau neneknya Momo tengah pulang dari acara televisi. Sesampainya di depan rumahnya, Seiko langsung menghantam Okarun nih yang sudah lepas kendali. Dengan kemampuannya Seiko, dia berhasil menaklukkan Okarun yang kerasukan kutukannya nenek turbo. Malamnya Momo sudah sadar dan dia langsung bertanya pada neneknya soal Okarun. Singkat cerita, Seiko memberitahunya nih setelah Momo meminta maaf padanya soal Momo yang selalu meremehkan neneknya. Setelah itu Momo langsung pergi ke kuil belakang rumahnya untuk bertemu dengan Okarun. Dia sangat senang dibalut rasa gengsinya. Tidak lama kemudian neneknya datang. Di sana mereka saling bertukar cerita tentang alasan Okarun bisa dikutuk hingga Momo yang membangkitkan kekuatan Espernya. Membahas soal nenek turbo, Seiko juga menjelaskan asal-usul hantu itu secara detail nih pada Momo. Bahkan Seiko juga pernah mendatangi terowongan itu untuk berurusan dengan hantu nenek. Namun hantu nenek itu terlalu kuat sebab dia sudah bersatu dengan bau reksa. Setelah itu neneknya menyarankan Momo untuk membiarkan Okarun, tapi Momo sangat keras kepala nih untuk menolong pria culun itu.
Ya akhirnya neneknya memberikan saran ketika Momo bertemu dengan nenek Turbo, yaitu dengan cara memancingnya keluar dari wilayahnya. Semua itu bisa terwujud jika Okarun sendiri berlatih dan Momo juga. Alhasil mereka sepakat nih akan berlatih sebelum bertemu dengan nenek Turbo. Pagi harinya mereka akan melatih Okarun, namun pria itu justru menjadi percobaan dari kekuatan espernya Momo. Setelah beberapa saat melatih kekuatan espernya, Okarun benar-benar kebelet buang air. Singkat cerita, Okarun buang air nih sambil ditunggu oleh Momo dan juga Seiko. Takutnya Okarun bisa lepas kendali lagi jika tidak di bawah pengawasan kekuatan Momo. Yang justru di saat mereka lengah, nenek Turbo mengancam Momo melalui tubuhnya Okarun. Mendengar ancaman itu, Momo berniat mendatangi nenek Turbo malam ini sebab hantu itu memaksa mereka datang. Malamnya dengan penuh persiapan dadakan, Momo dan juga Okarun pergi dengan restu dari Seiko. どうか二人を守ってください。お願いします。 Sesampainya di terowongan, mereka sedikit ragu nih, tapi mereka membulatkan tekad. Alhasil mereka dengan berani memasuki terowongan dan sudah disambut oleh nenek Turbo. Di situ Momo dan juga Okarun sedikit tenang nih sebab Momo mengandalkan Okarun untuk menggunakan kekuatan kutukannya. Namun sialnya hantu nenek itu mencabut kutukannya sehingga Okarun sudah tidak bisa menggunakannya. Naasnya lagi mereka terjebak di terowongan itu. Namun Momo teringat nasihat neneknya dan langsung menantang nenek Turbo. Walaupun begitu hantu itu curang dan kembali membuat mereka kesulitan. Kali ini Momo dalam masalah yang serius nih dan tidak berdaya. Melihat keadaan itu, Okarun berusaha menolong Momo sebisanya. Berkat hal itu, nenek Turbo jadi berfokus pada Okarun dan merasukinya lagi. Tapi ini dijadikan kesempatan oleh Momo nih untuk menyegelnya di tubuh Okarun. Ketika mereka ingin membawa hantu tersebut, bau reksa yang menjaga tempat itu marah dan mengejar mereka. Singkat cerita, mereka terlibat kejar-kejaran dengan bau reksa yang dibantu oleh pasukan mayat hidup. Sekalipun sulit untuk sampai di perbatasan wilayah, namun mereka berdua berhasil membawa nenek Turbo melewati batas wilayahnya. Keesokan harinya mereka mengunjungi terowongan angker itu untuk berdoa dan menghormati para hantu yang pernah menjadi korban pembunuhan di sana. Malamnya di rumah Momo, Okarun ikut makan malam bersama. Setelah itu Okarun pamitan dan merasa senang bisa berteman dengan Momo. Pagi harinya Momo dan juga Okarun sedikit kikuk nih sebab Okarun sendiri tipikal introvert dan tidak mau terlalu percaya diri, sedangkan Momo adalah tipikal gadis yang gengsi. Namun di situ Momo justru yang memulai percakapannya dan memutus kecanggungan di antara mereka hingga mereka harus terpisah sebab mereka berbeda kelas. Mereka sudah berada di kelas masing-masing, namun perasaan dan pikiran mereka selalu ingin bertemu dan mengobrol lagi. Ya akhirnya jam istirahat berbunyi. Dengan cepat kedua orang itu saling mencari satu sama lainnya, namun sialnya selalu tidak bertemu. Ketika mereka sudah lelah, disitulah akhirnya mereka bertemu dan tanpa disengaja berciuman. Kejadian ini dilihat oleh teman-temannya Momo. Yang sayangnya kejadian itu membuat hubungan mereka sedikit merenggang. Ditambah Okarun ingin berbicara dengan Momo perkara masalah kutukan secara pribadi. Itu pun sempat membuat Okarun sedih karena Momo menolak berbicara dengannya. Sepulang sekolah, Okarun sempat bertemu dengan seorang gadis manis nih bernama Aira. Aira sempat menarik perhatian Okarun hanya untuk dipermainkan olehnya saja. Hal ini dilihat oleh Momo. Di situ Momo sedikit cemburu. Namun Momo sempat kesal ketika dia mendengar Aira berbisik pada temannya nih bahwa dia hanya mempermainkan kepolosan Okarun. Alhasil Momo membalasnya dengan kekuatan Esper sambil menggandeng Okarun. Di jalan mereka sempat menyelesaikan masalah yang terjadi siang tadi, kemudian membicarakan tentang biji milik Okarun yang hilang.
Singkat cerita, Momo membawanya ke rumah untuk diperiksa oleh neneknya. Setelah melakukan percobaan dan menarik roh tersebut untuk dipindahkan ke boneka manekin Neko, mereka kaget nih sebab boneka itu ternyata adalah Nenek Turbo yang saat itu kabur dan merasuki Okarun. Sehabis itu mereka sempat berbicara serius soal kekuatan Nenek Turbo yang masih tertinggal di dalam Okarun. Selain itu hanya Saiko saja nih yang bisa mengembalikan kesadaran penuh Nenek Turbo. Alhasil Nenek Turbo terpaksa bekerja sama dengan mereka dan membantu menemukan bijinya Okarun yang hilang. Ternyata biji tersebut diselubungi oleh roh dari Nenek Turbo dan juga berwarna keemasan. Kini Momo, Okarun dan juga Nenek Turbo tengah mencarinya. Namun sialnya pencarian mereka sia-sia sebab biji itu tidak bisa mereka temukan. Keesokan harinya Okarun dikagetkan dengan seorang siswa yang ingin kenalan dengan Momo. Namun siswa itu juga menyinggung soal Momo dan membuat Okarun kesal. Sehingga dia hampir saja lepas kendali nih. Beruntungnya Okarun bisa menahannya. Namun dia dikagetkan dengan Nenek Turbo yang secara diam-diam ada di dalam tasnya. Hal ini membuatnya kabur bersama tasnya ke lorong. Sialnya lagi Okarun bertemu dengan Momo. Dia terlihat sangat malu sehingga langsung kabur meninggalkan tasnya. Alhasil Nenek Turbo berkeliaran secara bebas di sekolah. Sementara itu Aira, si cewek suka tebar pesona itu, menyembunyikan niat jahat nih pada Momo. Niatnya ini didasari karena dia melihat kekuatan Esper Momo. Selain itu Aira jugalah yang memungut bola milik Okarun. Singkat cerita, Aira bersama gengnya akan melakukan eksorsis pada Momo sepulang sekolah. Dia juga sempat melihat sosok aneh yang terus mengikutinya. Namun hanya dia seoranglah yang dapat melihatnya. Singkat cerita, pada jam makan siang, Momo, Okarun dan juga Nenek Turbo tengah makan bersama di atap sekolah. Sambil menikmati makan, Nenek bercerita nih tentang kekuatan dari bola miliknya, sekaligus cerita soal apa yang telah ia dengar dan lihat di sekolah ini. Sepulang sekolah, Aira menjemput Momo, alih-alih menculiknya secara sopan. Setelah Aira dan Momo pergi, Nenek baru menceritakan nih soal siapa orang yang diceritakan oleh Nenek siang tadi. Di sebuah pabrik kosong, Aira bersama teman-temannya menangkap Momo. Berkat kekuatan Espernya, Momo berhasil menghindari mereka dan juga tahu tentang bola milik Nenek yang ada pada Aira. Sementara itu, Okarun sedang menuju ke tempat Momo, sedangkan Momo dan juga Aira tengah diserang oleh sosok yang aneh nih. Sosok hantu itu menganggap Aira adalah anaknya dan berharap gadis itu mau mengakuinya. Namun sayangnya Aira tidak mau. Yang beruntungnya Okarun segera datang dan berusaha menyelamatkan Aira. Namun sialnya Okarun justru dimakani oleh hantu wanita itu. Tidak lama setelah itu Aira juga ikut dimakan sebab dia menolak mengakui hantu itu sebagai ibunya lagi. Melihat keadaan seperti ini, Momo dan juga Nenek Turbo berusaha untuk mengalahkan hantu tersebut. Sialnya Momo kesulitan nih sebab kedua tangannya terikat. Alhasil dia diserang habis-habisan oleh hantu tersebut. Nasnya lagi Momo juga bernasib sama nih seperti Aira dan juga Okarun yang akhirnya dimakan oleh hantu wanita itu karena Momo menolak mengakuinya sebagai ibu. Yang kini hanya tersisa si Nenek Turbo. Sekalipun dia tidak punya kekuatan, tapi Nenek percaya nih dengan keberuntungan dari manekin Neko yang dia rasuki. Berkat kepercayaannya, Momo berhasil comeback dan membakar hantu tersebut, bahkan menyelamatkan Okarun dan juga Aira. Sekalipun mereka berhasil membakar hantu akrobatik Silky tersebut, hantu itu justru semakin marah nih karena Momo dan Okarun merebut Aira. Alhasil mau tidak mau Momo dan Okarun harus lari dari kejaran hantu tersebut. Mereka juga berusaha menyusun sebuah rencana nih untuk menjebaknya.
Semua jebakan itu berhasil membuat hantu tersebut tidak dapat bergerak untuk memakan Aira. Namun hantu ini tidak terima dan berusaha untuk kabur dari jebakan tersebut. Awalnya Momo menahannya dan meminta Okarun untuk menendang hantu wanita itu. Singkat cerita, dalam keadaan mendesak, Okarun berhasil mengalahkan hantu akrobatik Silky dengan kekuatan yokainya. Setelah semuanya selesai, salah satu bola milik Okarun berhasil didapatkan nih. Sekalipun mereka bahagia, kondisi Aira justru sudah tidak tertolong lagi. Mendengar hal itu, Momo dan juga Okarun berusaha melakukan CPR atau pertolongan pertama nih pada Aira. Namun semua itu sia-sia hingga hantu akrobatik Silky menawarkan bantuan kepada mereka. Yang awalnya Momo dan Okarun tidak mempercayai hantu tersebut, tapi hantu itu benar-benar ingin menolong Aira dengan menukar aura atau nyawanya dengan nyawanya Aira. Selain itu, nenek juga membenarkan perkataan hantu tersebut. Alhasil Momo dengan berani menyetujuinya dan meminta arahan kepada hantu itu. Singkat cerita, hantu itu memberitahu Momo caranya, yaitu dengan cara menyambungkan aura milik akrobatik Silky dengan aura Aira dengan kekuatan Esper Momo. Beberapa saat kemudian, Momo sudah melakukan sesuai dengan arahan dari hantu itu dan meminta Okarun untuk terus berjaga-jaga. Ternyata dalam prosesnya, Momo bisa melihat dan merasakan perasaan yang pernah terjadi nih pada hantu akrobatik Silky di masa lalu. Hantu wanita itu memiliki masa lalu yang sangat kelam dan anaknya adalah satu-satunya harapannya untuk tetap bertahan di dunia yang kejam ini. Dia ini rela melakukan apapun demi membahagiakan sang anak yang paling dicintainya, hingga suatu ketika para debt collector mengambil anaknya sebagai jaminan hutang-hutangnya. Kejadian itu membuatnya sangat terpukul nih dan menyerah pada kehidupannya. Dia kehilangan seluruh dunianya dan harapannya, dan dia memutuskan untuk pergi untuk selamanya. Lalu pada suatu hari, hantu wanita gentayangan itu bertemu dengan Aira yang melihatnya dan mengira dia adalah ibunya. Disitulah awal hantu wanita itu mengikuti Aira. Bahkan dia juga mengetahui nih tentang ibu Aira yang sudah lama meninggal, sehingga dia rela untuk menjaga Aira seperti anaknya sendiri dan berubah menjadi hantu akrobatik Silky. Setelah transfer aura selesai, Momo sangat sedih nih melihat masa lalu dari akrobatik Silky. Bahkan di tengah hantu itu akan menghilang pun, dia masih merasa bersalah pada Aira. Menurut nenek, seorang hantu tidak akan bisa ke alam baka jika masih penuh penyesalan. Mendengar itu, Aira sadar dan di akhir hidup akrobatik Silky, Aira memeluknya dan memanggilnya ibu. Hal ini mengingatkannya pada anaknya, yang akhirnya hantu akrobatik Silky ini tidak mati dengan rasa penyesalan. Sore harinya, Momo, Okarun, Aira dan nenek pulang ke rumahnya Momo nih. Mereka tengah makan malam bersama sambil mengobrol. Obrolan tersebut membuat Aira dan Momo terlihat tidak saling akur, tapi mereka masih berteman. Setelah itu, Aira berpamitan untuk pulang, tapi dia sempat berpikir nih untuk bertanya sesuatu pada Okarun. Singkat cerita, Aira bertanya pada Okarun alasan mengapa dia menolong Aira. Okarun hanya merasa menolong orang adalah hal yang baik. Hal ini membuat Aira sedikit memiliki perasaan nih pada Okarun. Setelah Aira pulang, mereka akan segera melakukan sebuah ritual untuk mengembalikan bola milik Okarun. Keesokan harinya, Momo dan juga Okarun tengah mengobrol di lorong sekolah. Momo berniat mengajak Okarun makan siang bareng nih pas istirahat nanti. Namun sayangnya Okarun menolak Momo dengan alasan ada tugas lain. Yang sebenarnya Okarun ingin berlatih fisik nih demi menjadi kuat dan bisa melindungi Momo. Siangnya Momo sedikit kecewa karena tidak ada Okarun. Dia memutuskan untuk membeli minuman di kantin sebelum makan bareng sama teman-temannya. Sementara itu Okarun tengah berlatih fisik sendirian. Lalu tiba-tiba saja Aira datang dan membuatnya kaget. Singkat cerita, Aira berusaha mengutarakan perasaannya nih kepada Okarun. Namun Okarun tidak menerimanya, sebab dalam hatinya hanya ada Momo. Yang sialnya, kesalahpahaman itu dilihat oleh Momo. Melihat kejadian itu, Momo kesal dan tidak ingin mendengar penjelasan dari Okarun.
Hal ini membuat Momo galau nih, bahkan saat kelas biologi dimulai pun dia masih tetap galau memikirkan tentang Okarun dan juga Aira. Di sisi lain, Okarun juga merasakan hal yang sama, tapi tiba-tiba saja sesuatu membuatnya terjebak nih di dimensi alien. Ternyata bukan hanya Okarun saja yang terjebak di sana, Aira dan juga Momo juga sama. Namun sayangnya Momo saat ini sendirian tanpa Okarun. Di situ Momo merasa ada yang tidak beres sebab lantai sekolah tergenang dan dia juga melihat sosok dinosaurus yang tidak lain adalah Nessie. Nessie ini hampir saja membuat Momo terbunuh dengan lasernya. Beruntungnya Momo berhasil selamat. Di sisi lain, Okarun dan juga Aira tengah diserang oleh alien Serpo. Kedatangannya kali ini adalah ingin mengambil bola milik Okarun. Sialnya para alien Serpo juga membawa alien lain nih yang bernama Mantis. Hal ini membuat Okarun harus berubah ke mode yokainya. Naasnya alien Serpo membuat tidak berkutik dan berakhir tertangkap, bahkan membuat bajunya ikut robek. Beruntungnya Aira berhasil nih menyelamatkannya dalam mode yokainya. Singkat cerita, Okarun sempat kaget melihat Aira bisa berubah juga. Namun Okarun juga harus segera mencari baju untuk menutupi dirinya. Ketika Okarun sibuk mencari baju, Aira tengah bertarung nih melawan Mantis dan salah satu alien Serpo. Yang awalnya Aira berhasil membuat mereka kewalahan, namun sialnya dua alien Serpo lainnya datang dan membuat Aira tidak berkutik. Ketika Aira akan dihabisi oleh para alien itu, Okarun berusaha melindunginya. Beruntungnya Momo segera datang dan membantu Okarun di waktu yang tepat. Serangan itu membuat Mantis sudah tidak dapat bangkit lagi. Saat ini ketiga alien Serpo kesulitan nih untuk melawan Momo, Okarun dan juga Aira. Sialnya para alien itu memberikan sebuah injeksi nih pada Mantis, sehingga dalam waktu singkat Mantis berevolusi dan bangkit lagi. Setelah itu dia mulai menyerang Okarun dan juga Aira. Kini mereka saling bertarung, Okarun dan Aira versus Mantis, sedangkan Momo serta para alien Serpo sebagai support. Di saat seperti itu tiba-tiba saja alien Nessie datang dan membuat seisi lorong dan dindingnya berubah menjadi air. Awalnya Nessie berada di pihaknya Serpo, namun sayangnya tanpa hal yang jelas, Nessie justru membunuh salah satu alien Serpo. Hal itu membuat Momo dan kawan-kawan kaget dan berusaha melarikan diri. Sialnya Aira sempat kena serangan dari Mantis nih dan terjebak di langit-langit air. Sambil melarikan diri untuk sementara, Momo memiliki sebuah rencana untuk menyelamatkan Aira. Di sana juga Okarun berusaha untuk menjelaskan nih tentang kesalahpahaman yang terjadi siang tadi kepada Momo. Rencana itu benar-benar berhasil dan mereka menyelamatkan Aira. Sayangnya masalahnya belum selesai sampai di situ nih. Sebelum lanjut, Momo meminta Aira untuk bajunya sebab itu akan menghambat pergerakan mereka di air. Masalah berlanjut nih karena alien Serpo memaksa untuk saling bersatu dengan Nessie dan juga Mantis. Alhasil Momo dan kawan-kawan harus mengalahkan mereka nih untuk dapat keluar dari tempat itu. Awalnya mereka sangat kesulitan untuk melawan Serpo sebab dia sudah berevolusi. Namun berkat kepintaran Momo dan kerjasama tim, akhirnya mereka bertiga berhasil mengalahkan. Ketika semuanya sudah selesai, mereka kembali ke sekolah. Namun sayangnya mereka kembali dengan posisi tanpa busana. Alhasil mereka bertiga kabur bersama-sama. Beberapa saat kemudian mereka dibawa ke ruang milik Miss Queen dan ditanya tentang kejadian yang barusan terjadi nih pada mereka. Lalu tiba-tiba saja Miss Queen dipanggil untuk menemui seseorang. Alhasil mereka ditinggal di ruangan itu dan boleh pergi kapanpun mereka mau. Singkat cerita, mereka bertiga saling berbicara tentang niat dari para alien ingin mengambil kekuatan yokai Okarun dan bola miliknya. Setelah itu mereka juga membicarakan tentang bagaimana cara menjelaskan kepada teman-temannya nih soal yang terjadi. Namun teman-teman Aira sudah menjemputnya. Alhasil Aira kembali ke kelasnya terlebih dahulu nih, meninggalkan Momo dan juga Okarun. Di sana mereka membicarakan secara detail tentang apa yang terjadi pada Okarun dan Aira siang tadi.
Alhasil Okarun menjelaskannya secara detail pada Momo. Tidak lama kemudian teman-teman Momo datang. Mereka juga penasaran dengan apa yang terjadi pada Momo, Okarun dan Aira. Alhasil mereka berspekulasi sendiri nih dengan teori mereka. Di lain sisi, Aira tengah ditanya oleh setiap anggota kelasnya tentang apa yang telah terjadi. Namun ketika mereka menyalahkan Momo, Aira terlihat tidak setuju. Akhirnya Aira berbicara jujur nih kepada teman-temannya dan meminta mereka untuk tidak menjelekkan Momo. Setelah itu, Aira pergi ke belakang sekolah dan bertemu dengan Momo. Singkat cerita, Momo mengetahui bahwa Aira tidak menjelek-jelekan dirinya. Justru Aira membela Momo di depan teman-temannya Aira. Obrolan mereka sempat terpotong nih akibat kemunculan Mantis yang terluka parah. Singkat cerita, sorenya Okarun, Momo dan juga Aira membawa Mantis pulang nih untuk diobati oleh Seiko. Tidak lama kemudian Mantis sadar dan dia merasa bersalah kepada mereka. Dia ini berjanji nih tidak akan melakukan hal itu lagi sebab Momo dan kawan-kawan sangat baik padanya. Setelah itu mereka makan malam bersama-sama dan saling melakukan ritual pertengkaran yang menyenangkan. Sehabis makan, Mantis bercerita nih tentang alasan dia bisa bergabung dengan Serpo menjadi tentara bayaran. Semua itu dia lakukan demi mencari uang untuk anaknya. Karena anaknya mengidap sebuah penyakit mematikan seperti istrinya dan membutuhkan transfusi darah yang memerlukan uang cukup banyak. Singkat cerita, masalah itu berhasil dipecahkan nih berkat Seiko. Bagi alien seperti Mantis, susu adalah darah bagi mereka. Alhasil Seiko akan memberikan seekor sapi nih untuk Mantis. Hal itu membuatnya sangat senang dan bahagia. Setelah itu Mantis membawa sapi itu dengan UFO dan mengucapkan terima kasih serta perpisahan dengan mereka. Setelah itu Momo, Okarun dan juga Aira memohon kepada Seiko nih untuk dibelikan seragam sekolah. Namun sayangnya hanya Aira dan Okarun saja nih yang diterima tanpa syarat kecuali Momo. Di situ Momo diminta untuk bercosplay sebagai Abe oleh Seiko. Tidak lama kemudian seseorang bertamu ke rumah Momo. Sesaat dibukakan pintu, dia adalah seorang teman masa kecil dan cinta pertamanya Momo nih, yaitu Jiji. Kedatangan Jiji ke rumah Momo untuk meminta bantuan pada Seiko tentang hal yang baru saja terjadi nih pada keluarganya. Setelah Jiji datang, tidak lama kemudian Aira dan juga Okarun juga berpamitan untuk pulang. Malamnya Jiji makan malam sambil mengobrol dengan Momo dan Seiko nih tentang masalah kedua orang tua Jiji yang masuk ke rumah sakit. Sehabis makan, Momo tengah mencuci piring dan di sana Jiji menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya dan kedua orang tuanya di rumah baru mereka. Semuanya berkaitan dengan sosok hantu yang selalu dilihat oleh Jiji. Namun mereka justru menyuruh Jiji memanggil Seiko. Namun Seiko tidak ingin pergi ke sana sebab wilayah pegunungan tersebut bukanlah wilayahnya. Alhasil Seiko meminta Momo yang pergi. Keesokan harinya Jiji sementara bersekolah di sekolah Momo dan sekelas dengannya. Sementara itu Okarun sedang murung nih sebab dia cemburu dan takut kehilangan Momo karena kehadirannya Jiji. Siangnya Okarun mulai berlatih fisiknya lagi. Tiba-tiba Momo datang dan menemaninya. Sayangnya lagi Jiji datang dan membuat Okarun semakin cemburu dengannya dan akhirnya dia berencana untuk pergi. Namun tiba-tiba sebuah model anatomi tubuh bernama Taro berlari menerjang ke arahnya. Bahkan dia seperti kabur dari sana melewati mereka semua. Di situ Momo merasa melihat bola milik Okarun ada pada Taro. Dia berniat untuk mengejarnya. Alhasil Momo dan juga Jiji tidak membiarkan Taro lari. Sementara itu Okarun menyusul mereka dengan mode yokainya. Berkat Okarun, Momo dan juga Jiji berhasil diselamatkan dari bahayanya lalu lintas jalan raya. Singkat cerita, mereka masih mengejar Taro. Lalu Momo bersama Jiji berusaha untuk menghentikan Taro dan mereka berhasil nih memecah Taro. Karena hal itu mereka sempat kehilangan jejaknya Taro. Namun berkat kepintaran dan kecerdikannya Momo, mereka bisa menemukan Taro. Ternyata Taro tengah berada di sebuah tempat pembuangan sampah. Dia kesana hanya untuk menemukan kekasihnya yang bernama Hana. Di sini Taro rela nih melakukan apapun demi Hana sebab dia mencintainya. Melihat adegan ini Okarun sadar bahwa dia juga harus berjuang demi cintanya pada Momo.
Setelah itu, Momo, Okarun, dan juga Jiji memohon pada Seiko nih supaya Hana bisa tinggal bersama Momo di rumahnya. Seiko pun setuju. Malam ini mereka akan makan bersama. Okarun sempat melihat Jiji selalu dekat dengan Momo, namun Okarun juga tidak mau kalah. Kemudian Momo juga sempat mengajak Okarun untuk ikut ke rumahnya Jiji nih dan membantunya. Dengan senang Okarun menerimanya. Malamnya sesuai perjanjian antara Momo dan juga Taro, Momo menunggu Taro bersama Hana di halaman rumahnya. Namun Taro belum juga tiba nih di rumah Momo karena Taro mengalami banyak sekali rintangan untuk sampai di sana. Sekalipun begitu, Taro tetap semangat nih untuk bertemu dengan Hana. Alhasil dia berhasil sampai tepat setelah matahari terbit. Setelah kejadian itu, Momo, Okarun, dan juga Jiji akan segera berangkat nih. Mereka pergi menggunakan kereta. Selama di kereta, Jiji dan juga Okarun saling bersaing untuk mendapatkan perhatiannya Momo. Namun tanpa sadar, Okarun dan juga Jiji merasa cocok nih dengan topik yang tengah mereka bicarakan, yaitu tentang okultisme yang ada di tempat tinggal Jiji. Akhirnya mereka tiba di stasiun desa tempat di mana Jiji tinggal. Singkat cerita, mereka harus berjalan dan menaiki tangga untuk sampai di rumah Jiji. Dengan sangat lelah, Okarun dan juga Momo sampai nih di rumah Jiji. Namun mereka sempat diikuti oleh beberapa sosok misterius. Sayangnya mereka belum menyadarinya. Sehabis itu Momo langsung mengecek keadaan rumah Jiji dan hasilnya nihil. Karena hasilnya nihil, Momo berencana nih untuk pergi ke onsen sendirian dan membiarkan Okarun dan juga Jiji berteman secara lebih dekat lagi. Setelah Momo pergi, Jiji dan juga Okarun bermain bola bersama. Bahkan mereka juga saling bersaing secara kocak nih tentang hubungan mereka dengan Momo. Namun hal ini membuat pertemanan mereka semakin dekat. Sementara itu Momo tengah menikmati onsennya, namun dia juga tengah dimata-matai oleh bapak-bapak nih. Kembali ke Okarun dan juga Jiji. Setelah permainan bola itu, Okarun sempat menyadari sesuatu nih tentang rumah Jiji. Singkat cerita, mereka berusaha untuk membobol tembok yang diduga aneh oleh Okarun dan juga Jiji. Sementara itu di sisi lain, Momo tengah menghadapi kesulitan sebab bapak-bapak aneh tersebut ingin mencelakainya di dalam onsen campuran itu. So yang mau aku lanjutin lagi part selanjutnya bisa ramen like, share, dan subscribe tentunya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @hendyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.